warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk berdiri di depan. Bapak Ibu sampai malam lagi, jangan seperti seminar yang menegangkan. Saya berdiri di sini bukan berarti saya pinter, saya bisa, saya sebagai narasumber, bukan deh. Tapi kita itu ingin sharing saja sebenarnya tentang apa sih yang sudah kita dapatkan begitu, agar kita sama-sama belajar tentang materi yang kita dapatkan di CGP ini. Ini salah satu saja materi yang kita bandingkan karena memang waktunya itu harus panjang. Nah, di sini untuk slide yang pertama itu kita kenalan dulu nih. Katanya tak kenal maka tak sayang. Karena saya ini disayang, jadi kita kenal. Di sini ada salam yang sangat familiar di kalangan CGP. Salam dan bahagia, itu pasti ada, ya. Salam dan bahagia. Nah, di sini kami berdua, saya dan Bu Livi, kebetulan satu Kalimana itu kebetulan satu kelas dan satu kelompok, begitu. Karena kan Kalimana yang angkatan pertama itu ada 3 orang, itu ada satu lagi Bu Ajeng, tapi itu beda kelompok dengan saya dan Bu Livi. Untuk fasilitator kita itu ada Pak Eko. Beliau itu fasilitator kami. Terus yang kedua ada Bu Tri Nugrowati. Itu PP kami. Dari Kalimantan pun ada PP Bu Umi, ya. Bu Umi. Tapi dari Kalimantan itu kebetulan tidak membersamai kami dalam CGP. Karena kita kebagiannya Putri. Beliau itu guru SMK Kalimantan. Nama saya kenal banget ya. Tapi saya menganggap diri saya belum terkenal, jadi saya kepengen kenal. Nama saya Esti Yustiana Mardani. Saya itu guru kelas 6 Sami kali Bapak Ibu semua. Saya di SD 1 Kalimantan Wetan. Terus untuk nomor HP sudah ada di grup. Kemudian ini email guru belajar IT. Bapak Ibu juga punya semua, ya. Terus kemudian ini ada 2 akun untuk media sosial saya. Yang pertama itu ada YouTube. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe. YouTube saya itu ada STIUS Official. Itu namanya itu bukan saya buat, tapi anak saya. Jadi ada kayak gini. Terus kemudian ada Facebook, ada beberapa guru di sini yang sudah berteman dengan saya di Facebook, tapi belum semuanya. Namanya itu sama dengan nama saya. Topik bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah disiplin positif, motivasi, hukuman restitusi, serta keyakinan kelas. Kemudian kita sedikit merenung, Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira setuju
Setuju apa tidak? Dari lubuk hati paling dalam setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti setuju semua ya? Setuju lah, setuju berak ya kalau Setuju siapa. baik lah ya, kayak kata siapa lah? Bukan sangat baik. Nah, memang yang namanya mengubah sebuah paradigma dari yang paradigma lama atau yang kita anggap itu jadul ya ke paradigma baru yang sekarang ini digembur-gemburkan itu ya, itu sulitnya bukan main. Kita akan belajar bersama-sama sebuah paradigma dari yang paradigma lama atau yang kita anggap itu jadul ya ke paradigma baru yang sekarang ini digembur-gemburkan itu ya, itu sulitnya bukan main. Kita akan belajar bersama-sama. Saya juga banyak belajar dari sini, banyak hal yang saya kok ternyata seperti itu. Tadinya pun saya tidak setuju dengan pemikiran ini. Begitu ya. Apa sih sebenarnya? Saya ada sedikit permainan. Kira-kira bisa ya bermain ya? Ada hadiahnya ya. Untuk yang pertama kita kepalkan tangan kita. Nah, tangan kanan atau kiri? Nah, tangan kanan atau kiri boleh. Sekarang dengan temannya yang lain, silahkan teman yang satunya berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya membuka tangan ini. Bagaimana? Dengan temannya yang lain. Entah itu caranya dikritikin apa dilakukan, silahkan. Nah, itu ada yang sampai dikasih uang ya Bapak Ibu. Ini dibuka lah, kayak ada sama. Ini pakai duit. Didengarkan ya dulu. Begitu ya. Sekarang saya tanya, siapa sih yang memiliki kendali dalam kepalan tangan kita? Siapa? Apakah teman kita ataukah kita? Kita, diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang memiliki apakah kita mau membuka? Apakah kita mau menggenggam erat-erat apa yang kita punya? Gitu ya. Jadi bukan orang lain ya. Kalau tadi Pak Wildan mau memberikan uang 100.000 ke pasien, pasiennya kan mau apa? Kalau saya terima Pak. Begitu ya. Jadi ternyata yang ada dalam kepala kita ternyata kita loh yang punya kendali gitu. Dari sini permainan ini kira-kira apa yang bisa kita petik? Apakah Bapak Ibu akan tetap mempertahankan atau tidak? Tadi tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Begitu ya. Dirayu. Ini Bapak Ibu. Ini yang banyak saya Halo bahaya. Banyak sekali Pak. Taksian, taksian. Ternyata ini merubah paradigma yang seperti ini sulitnya minta ampun. Sulitnya bukan main di kalangan guru-guru mungkin di seluruh Indonesia. Ya. Karena ternyata kita itu tidak dapat mengontrol murid. Kita itu tidak berhak mengontrol murid. Tidak punya hak. Ya. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid.
Ilusi ya apa? Hayalan, ya, hayalan. Seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu membuat orang itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak loh Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ternyata tidak. Di sini tuh ada empat ya. Yang terakhir saya bacakan dulu. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Terkadang saya nggak bilang kita tidak ya. Saya itu kadang sebelum ikut CGP itu suka memaksakan anak didik saya. Anak-anak sekarang mengerjakan ini dan harus selesai. Yang tidak selesai nanti ibu hukum. Kira-kira apakah Bapak Ibu itu sama dengan saya? Sama ya? Tidak, tentu tidak. Tidak bisa. Nah, di sini ternyata itu sesungguhnya siapa sih yang memiliki kontrol? Yang pertama, teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita, bukan mereka yang memahami kita, tapi kita yang memahami mereka. Jangan orang lain suruh mengerti kita, tapi harusnya kita yang mengerti mereka. Begitu. Aja jangan lupa dikerteni boy. Biasanya kan salah dulu itu ya. Ada istilah. Kamu nggak mengerti aku. Tapi sekarang dirubah. Kita yang harusnya memahami orang. Sekarang dirubah. Kita yang harusnya memahami orang lain. Memahami orang lain. Yang kedua, karena apa? Karena semua perilaku itu punya tujuan. Bapak Ibu tindak temriki wonten tujuannya apa boten? Wonten nggih? Kalau anak datang ke sekolah ada tujuannya atau tidak? Ada. Jajan. Pirang anak bu guru, pak guru sing ganteng, sing ayu-ayu nggih. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu terbukti tadi ya, ketika kita bermain kepantangan itu, hanya kita loh. Kita bisa kok jadi orang yang disiplin. Jadi siapa yang punya kontrol kita mendisiplinkan diri kita sendiri, apa orang lain? Kita, ya. Jadi kita. Jadi jangan salahkan orang lain ketika ada kerjaan kita yang melebar, yang tidak tepat waktu. Karena apa? Itu kesalahan kita. Begitu ya. Karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan memaksa. Begitu. Ya. Tidak bisa kita lantas, ayo nak, sekarang harus selesai. Kamu besok harus bawa ini, kalau tidak bawa ibu hukum. Itu kadang-kadang paradigma yang lama. Begitu ya. Jadi sebagai guru itu harus open minded. Yes. Bahasa Inggris titik. Apa itu open? Open ya pemikiran yang terbuka. Kenapa terbuka? Kita harus terbuka terhadap perubahan. Apalagi seorang guru, ya. Seorang guru seperti saya tidak akan mencontohkan sekali lagi Bapak Ibu karena saya berkaca kepada diri saya sendiri. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi dengan anak. Kita bisa kok berkolaborasi dengan anak menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bagaimana sih biar anak bisa nurut sama kita? Bagaimana sih biar anak bisa pintar?
Bagaimana sih biar anak bisa semangat? Nah, itu ada pilihan-pilihannya. Terus dalam teori kontrol ini, kita itu harus berpikir menang-menang, win-win solution, gitu ya. Jangan menang kalah. Kemudian kita lanjut lagi ke disiplin. Makna kata disiplin sebenarnya itu dari bahasa Latin, artinya itu belajar, Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Dulu ketika saya kuliah, saya itu sering mendengar nama-nama itu. Sekarang saja karena saya tidak belajar, jadi nggak mendengar Plato, Socrates, ya, Socrates. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seharusnya makna kata disiplin itu ada di titik nomor 1, 2, dan 3. Seharusnya ini. Tetapi apakah yang terjadi di Indonesia? Di budaya kita ternyata salah. Ada penyalahan arti dengan kata disiplin. Di sini itu ketidaknyamanan. Hubungannya itu dengan ketidaknyamanan. Harus upacara. Ada tanda tangannya. Nek ora mangkat, mengko uli poin. Kalau tidak berangkat nanti dapat SP. Nah, sebenarnya itu disiplin. Tapi kenapa kok berubah jadi ketidaknyamanan? Ya. Terus kemudian bukan apa yang kita hargai. Itu hanya sekedar melakukan tanggung jawab begitu ya. Bukan kita menghargai diri kita sendiri. Terus kemudian di sini pencapaian suatu tujuan mulia harusnya seperti itu. Kemudian berganti ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ternyata ada nilai-nilai universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti punya tujuan. Laras ya? Ada tujuannya pasti. Itu dari William Glasser, dari teori kontrolnya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi itu motivasi. Kemudian ada yang ketiga yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nih, yang sekarang sering digembur-gemburkan ya Bapak Ibu ya, ada profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan P5 ini? Profil pelajar Pancasila? Sudah ya? Itu sekarang sedang viral sekali ya. Di mana-mana kok dengarnya profil pelajar Pancasila gitu. Kita sampai yang kedua. Nah ini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini ternyata selama ini itu motivasi ada dua, Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan internal. Kita bisa cek ke anak didik kita selama ini motivasi apakah yang mereka lakukan ketika berangkat ke sekolah, ketika mengerjakan seluruh perintah kita, apakah itu motivasinya eksternal atau internal? Coba satu-satu kita belajar bersama-sama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika Bapak Ibu mengerjakan PR,
di rumah anak didik itu jane dean males ya. Lah PR akeh. Tapi di hari esoknya mereka tetap mengerjakan. Kira-kira apa sih yang menjadikan mereka itu motivasi untuk sampai numpuk tugas di meja kita itu apa? Apakah karena yang pertama, mengkonek aku orang garap, aku harus kepriwe ya? Apa yang akan terjadi? Jangan-jangan nanti saya dikeluarkan oleh bu guru dari kelas, gitu, ya? Lah garap lah. Nah, itu eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti contoh lagi, kalau masih yang tadi tentang PR dan tugas, kalau saya sudah mengerjakan, nanti saya dikasih apa ya sama Bapak Ibu ya? Oh, mungkin nanti saya akan dapatkan coklat, atau nanti akan saya dapatkan bintang. Itu kan yang sering ya. Yang paling gampang itu dapat bintang-bintang sebagai tanda penghargaan. Saya pun seperti itu dulu ya. Sekarang sudah tidak. Yang ketiga, apakah murid-murid kita itu ikut yang ketiga ini? Yang ketiga itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri mereka sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berbeda ya, dari 1, 2, dan 3 itu berbeda. Motivasinya mereka melakukan mengerjakan PR itu berbeda. Nah, kita harapkan sebagai pendidik, saya itu sangat mengharapkan anak-anak saya itu memilih motivasi yang ketiga, atau berasal dari diri mereka sendiri. Lah, aku harus garap lah, biar aku tambah pintar. Nah, itu yang saya inginkan. Selalu saya inginkan ketika saya memberikan PR ke anak-anak saya. Begitu. Jadi bukan untuk karena besok bu guru kasih bintang loh, besok bu guru dapat ini loh, apa ngasih coklat loh, bukan seperti itu. Atau nanti kalau saya tidak mengerjakan, saya suruh bersihin WC loh. Nah, bukan karena ketakutan, bukan karena untuk mendapatkan imbalan, bukan. Tapi karena menghargai diri mereka sendiri. Kalau saya mengerjakan ini, yang kemarin saya sudah bisa, maka besok saya lebih pintar lagi. Itu. Ini selanjutnya gambar sinten niku Pak Bu? Baik. Banyak kita semua ya. Itu adalah Ki Hajar Dewantoro, ya. Kalau dalam guru penggerak, gambar itu sudah tidak asing lagi bagi kita, karena setiap ada momen apapun gambar itu terpampang, begitu, ya. Jadi kita kenalan. Ternyata merdeka itu yang sekarang digembar-gemborkan kurikulum merdeka. Senang mulai kurikulum merdeka, orang apa-apa. Gurunya bebas, arep pulang sedinae. Orang usah nilai bocah itu kan diumbar. Nah, gitu. Bukan begitu ya. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak ada tata tertib, tidak ada aturan, ya. Akan tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Intinya bagaimana pengorganisasian diri kita agar tugas-tugas kita tidak terbengkalai, begitu. Saya pun masih belajar tentang hal ini, karena ini sangat sulit, ya. Sekali lagi semua kita belajar. Di sini saya bukan sebagai narasumber, bukan, tetapi saya hanya ingin menyampaikan informasi saja, sharing dengan Bapak Ibu semua. Inilah paradigma yang harus kita rubah. Nah, ini ada kado.
dihukum oleh penghargaan. Ketika saya belajar ini, saya dan Bu Livi mungkin ya, itu tidak setuju dengan hal ini. Kami berdua itu termasuk orang yang, maaf, teori Bapak tidak sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu juga bisa aja seperti itu. Ya. Yang kedua, ada kata-kata saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Sekecil apapun tindakan yang mereka lakukan, itu mereka bisa loh kita apresiasi, walaupun hanya dengan kata-kata. Dan di terakhir dalam proses pembelajaran, mungkin kita bisa mengamati mereka dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kelihatannya tiga hal ini nih, tiga hal ini merupakan hal-hal yang sangat sepele. Hal-hal yang sepele. Tetapi kalau hal ini kita lakukan, harus disentuh ya, butuh sentuhan. Jika tiga hal ini kita lakukan yang tadi, nah ini kelihatannya kita itu menganggapnya sepele banget ya, sampai-sampai tidak melihat hal-hal yang sepele bagi anak-anak itu. Perlu loh kita puji mereka, perlu loh kita hargai mereka, begitu. Dengan adanya rasa kata-kata saja menghargai, pasti anak kita itu sudah merasa, oh, Bu Guru, Pak Guru ternyata memperhatikan aku ya. Mereka ternyata tahu loh kalau aku memungut sampah. Loh, besok aku akan menjaga kebersihan kelas lagi loh. Nah, begitu. Nah ini adalah beberapa perilaku atau tindakan guru. Di sini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dan dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata di sini itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga hukuman. Terus bedanya apa dengan konsekuensi? Kita lanjut ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu adalah karena rasa tanggung jawab. Ya, adanya rasa tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Tetapi kalau yang di bawah itu mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, itu ternyata konsekuensi. Itu akibat dari perbuatan kita sendiri dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau kita lihat hukuman itu kan pasti dengar kata hukuman, oh kayak mesti medeni, menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena perbuatan kita. Wah, aku terlambat nih. Nah, itu konsekuensinya apa ya nanti? Tidak mendapatkan pelajaran di awal. Nah, itu konsekuensi. Ini sudah tidak nakal loh. Kita sudah berbaikan. Ini sudah dijelaskan di situ. Nanti biar mereka setiap harinya tidak mengecap atau mengejudge anak itu sebagai anak yang kayak tukang mojoki. Tidak. Gitu. Yang ketiga adanya keyakinan kelas.
saya berusaha untuk tidak membuat peraturan dalam kelas saya, tapi diganti dengan kata keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa sih? Kan lebih enak peraturan kelas 6. Kenapa kok harus keyakinan kelas 6? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dan aturan yang lainnya? Yaitu karena tadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, ketika kita tidak dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita akan didisiplinkan oleh peraturan. Begitu, ya. Karena mengatur orang banyak dan tidak semua orang itu punya kesadaran, maka akan diatur oleh peraturan, bukan dengan kesadaran sendiri. Gitu. Nah, di sini ketika kita peraturan kelas itu hanya lingkupnya di kelas saja, kecil, ya. Tetapi kalau sudah keyakinan kelas, itu akan bisa terbawa sampai ke rumah, Bapak Ibu, ya, bisa sampai ke rumah. Kemudian kalau sudah sampai ke rumah, otomatis lingkungannya positif kan, anak-anak jadi. Ini ya Bapak Ibu, kalau sudah ikut guru penggerak itu otomatis sering jadi artis seperti ini ya. Mau nggak mau harus seperti ini. Tapi saya tetap memotivasi Bapak Ibu untuk ikut, ayo ikut, biar kita satu pemahaman gitu. Nah ini kita mulai dulu, bagaimana sih cara membuat kelas yang tanpa peraturan itu? Nah, ini ada pakai kanvas baja ya. Nah di sini kita tetap harus berkonsultasi dengan KS. Ini kebetulan saya lupa foto kemarin yang ada pas ada teman saya, jadi pas ada di situ jadi saya foto. Nah ini dengan anak-anak. Pertama-tama itu kita harus menanyakan itu ya, cita-cita. Untuk apa? Untuk memotivasi mereka. Begitu, tentang cita-cita. Bertanya jawab tentang cita-cita. Kita dengarkan saja, apapun yang mereka cita-citakan kita dengarkan saja. Nah, setelah itu kemudian saya membaca beberapa literatur. Ini tidak asing gambarnya ya, karena saya berkunjung ke satuannya Mbak Livi. Nah ini di sini. Nah di sini saya itu berdiskusi dengan mereka bagaimana sih, apa saja yang kira-kira membuat mereka nyaman di kelas. Satu persatu saya tanyakan, ya, kalian apa? Tolong tuliskan. Nah, tanpa by name, tidak ada nama. Jadi saya sebutkan di situ, bacakan. Nah, betapa senangnya mereka, dibacakan keinginannya mereka apa sih, begitu ya. Terlihat sepele, tetapi itu ternyata bermakna banget bagi mereka, bermakna sekali. Di sini kita latihan mengungkapkan pendapat mereka ya. Kita latihan biar mereka bisa apa yang mereka inginkan itu yang lama. Tidak satu hari sering jadi itu tidak. Ya. Nah ini timnya, ya timnya ya tim kelas aja. Nah ini hasil akhir desain kelas kita.
memang terlihat tidak seberapa. Nah inilah keyakinan kelas kita setelah tadi kita bercakap-cakap dengan mereka, berdiskusi. Nah di situ ada baksoan. Karena mereka ingin papan tulisnya dia, jadi saya ikuti keinginan mereka. Gitu ya, kita menghias papan tulis. Apapun yang mereka inginkan selama itu positif, kita lakukan. Nah di sini orang kita ngotori tembok ya. Nanti kita bisa mencopotnya. Mereka bantu meskipun yang namanya anak-anak kembali ke anak-anak bahwa dunia mereka itu dunia bermain. Di situ terlihat mereka itu masih bermain, tetapi tetap pekerjaan mereka itu terselesaikan. Tidak bagus Bapak Ibu, tapi itu merupakan hasil karya mereka. Itu yang mereka inginkan di dalam kelas kami ada di situ. Dan mereka itu semangat sekali ketika mengumpulkan foto-foto. Nah, mereka juga ingin menggunakan permainan. Saya turuti. Ya. Ketika awal pembelajaran itu ada permainan, salamnya pun milih. Saya bebaskan di situ. Saya buat ada 3. Tidak ada yang pelukan ya Bapak Ibu, karena mereka sudah besar-besar sekali. Jadi saya nggak mungkin berpelukan. Begitu. Hanya ada salam salim biasa, tos dan apa tuh, pakai tangan. Gitu. Nah, di sini kita bebaskan mereka milih mau pakai apa sih. Nah, ini ketika pagi-pagi itu karena mereka menginginkan ada soal dan mereka datang itu selalu anteng. Ketika datang itu kayak tidak ada orang kelas 6. Ternyata apa? Mereka itu habis dilek gitu ya, bahasa kita tuh sudah diam, anteng, nggak ada soal. Mbak Livi, udah mau kan nggak apa-apa. Dan Bu Livi itu terbuka dengan saran dan kritik serta sangat mengapresiasi terhadap perubahan, tidak menutup diri terhadap perubahan. Monggo kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau bagaimana ketika nanti mengalami kendala di lapangan, kita sangat terbuka. Boleh WA 24 jam silakan, tapi saya balasnya kapan-kapan. Tidak 24 jam. Tidak mungkin saya balas 24 jam ya. Ya, begitu. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada SKKD kelas 6. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya bertutur kata serta pembuatan video saya. Terus tadi pesannya Bapak Orwil, monggo kami daftar CGP. Saya sarankan silakan daftar. Sekarang sudah angkatan keberapa ya? Ke-10 apa ya? Nah, silakan daftar CGP agar kita apa? Satu frekuensi bahasa anak. Terima kasih, mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.